Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk duduk mendatangi rumah di antara rumah-rumah Allah Azza wa Jalla, di dalam rangka tentunya menambah ilmu, menambah keimanan, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan sedikit membahas salah satu kisah dari salah seorang sahabat yang mulia, dan ini menunjukkan tentang benarnya firman Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Azza wa Jalla berfirman tentang bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang dia cintainya, akan tetapi Allah Azza wa Jalla yang memberikan hidayah kepada yang Allah Azza wa Jalla kehendaki. Sebagaimana dikatakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Nabi Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tidak bisa. Siapa orang yang dicintai Nabi Muhammad? Abu Thalib. Cinta bukan cinta secara syar'i ya, karena cinta ada dua, cinta secara naluri dan cinta secara syar'i. Cinta secara naluri, tabiat, itu boleh kepada siapa saja, bahkan kepada orang kafir boleh, apalagi orang kafir tersebut misalnya orang tua kita. Nah mungkin kita tidak cinta ya. Abu Thalib ini siapanya Nabi? Pamannya Nabi Muhammad SAW. Otomatis secara naluri, yang namanya paman, boleh nggak kita suka sama paman kita? Dalam artian, ya kita sayang sama paman kita. Oh dia, Abu Thalib itu adiknya bapak Nabi Muhammad SAW, adik ayahnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi wajar ketika Nabi Muhammad SAW sayang kepada Abu Thalib. Belum lagi Abu Thalib membela dakwah, bukan yang merorong dakwah, bukan. Kan ada orang itu yang memusuhi dakwah, betul-betul memusuhi. Kajian diblokade misalnya, ya dibubarkan, itu memusuhi itu. Membuat makar-makar, itu memusuhi. Tapi ada orang yang mungkin belum dapat hidayah, tapi dia tidak memusuhi. Mau kajian ya silakan. Bahkan dibela, walaupun dia mungkin belum masuk Islam gitu. Bahkan dibela, bahkan dilindungi gitu. Kalau ada orang-orang yang mau menyerang ya pasang badan. Nah itu Abu Thalib begitu. Oleh karenanya pantas ketika Nabi itu betul-betul menginginkan agar Abu Thalib itu bisa mendapatkan hidayah. Ya. Oleh karenanya betul-betul Nabi itu berharap dengan harapan yang sangat besar lagi, bukan kaleng-kaleng, bukan hanya ya semoga masuk Islam, enggak kayak gitu.
betul-betul diusahakan sama Nabi Muhammad SAW. Ya, oleh karenanya di kisah sakaratul mautnya Abu Thalib itu, ya, Nabi berdiri di sampingnya. Ya, Nabi berdiri di sampingnya. Lalu beliau mengatakan begini kepada pamannya. Sakaratul maut itu, beliau mengatakan, ya ammi, qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ya, katakanlah la ilaha illallah. Bersahadatlah, akuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Masuk Islamnya gitu lah. Masuk Islam saja Abu Ami, pamanku. Ya. Apa kata Nabi? Ketika beliau menuntun pamannya itu, kalimatan, kata Nabi, ketika engkau mengucapkan la ilaha illallah, itu ada sebuah kalimat, uhajju laka biha indallah, yang akan aku bela engkau nantinya ketika engkau meninggal dunia. Setelah mengucapkan ini, aku bela engkau di hadapan Allah. Jadi bisa aku membela engkau, wahai pamanku, setelah engkau bersahadat mati. Kan otomatis setelah bersahadat mati tidak bisa beramal lagi, tidak sempat sholat, tidak sempat beramal soleh, udah mati. Tapi ketika kamu sudah yakin betul-betul mengucapkan itu, aku akan bela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ya, teman-temannya tidak terima. Abu Jahal dan kawan-kawan itu tidak terima. Apa yang dikatakan oleh Abu Jahal dan kawan-kawan? Ya Abu Thalib, wahai Abu Thalib, targhabu an millati Abdul Muttalib? Apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyang kita, Abdul Muttalib? Ya, akhirnya beliau tidak mengucapkan la ilaha illallah, tapi beliau mengucapkan ala millati Abdul Muttalib, ala millati Abdul Muttalib. Aku berada pada agama Abdul Muttalib, agama. Sedih Nabi Muhammad SAW. Akhirnya matilah Abu Thalib. Oleh karenanya ketika Abu Quhafa, ya, Abu Quhafa, siapa Abu Quhafa? Abu Quhafa siapa? Siapa yang tahu Abu Quhafa? Ayahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Siapa yang tahu nama asli Abu Quhafa? Dapat hadiah. Mana dia ya? Sedapatnya ya. Tapi harus bisa jawab. 100.000. Ayo santri, sudah pernah baca belum sejarah? Siapa nama asli Abu Quhafa? Harus lengkap. Ayo. Nggak boleh googling. Nggak boleh nengok Google ya, karena Google pinter dia. Nyerah atau pas ya. Nanti ya pertanyaan yang lain. Nama Abu Quhafa itu adalah Walid Abu Bakar. Bapaknya siapa? Abu Bakar. Walidnya Abu Bakar. Bapaknya Abu Bakar. Namanya siapa? Utsman bin Amir At-Taimi Al-Qurashi. Siapa namanya? Utsman bin Amir At-Taimi Al-Qurashi. Orang-orang Quraisy ini. Nah, subhanallah, bapaknya Abu Bakar ini masuk Islam ketika Fathu Mekah. Itu kan Fathu Mekah itu berarti
menjelang wafatnya Rasulullah SAW 2 tahun. Di akhir-akhir. Berarti kan masuk akhir Islamnya akhir-akhir. Bukan awal-awal. Kalau Abu Bakar As-Siddiq anaknya itu sejak awal. Laki-laki yang pertama kali masuk Islam ya Abu Bakar. Tapi bapaknya setelah itu, bertahun-tahun setelah itu, berarti 13 tahun di Mekah, tambah 8 tahun. Karena Fatu Mekah itu tahun ke-8, berarti 21 tahun setelah Islam baru masuk Islam. Lihat apa reaksi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala ketika ayahnya berbaiat kepada Rasulullah SAW, menyatakan keislamannya. Abu Bakar menangis. Ya, Abu Bakar menangis. Ya. Kenapa Abu Bakar menangis? Ya. Kenapa? Kenapa kira-kira? Abu Bakar berharap tangan yang membaiat Rasulullah SAW itu adalah tangannya Abu Thalib. Betapa cintanya Abu Bakar kepada Rasulullah SAW melebihi kecintaan kepada bapaknya. Dan inilah harusnya orang yang beriman kan begitu. Tingkatan cinta tertinggi kepada Allah, tingkatan cinta tertinggi kepada Rasulullah setelah cinta kepada Allah, barulah kepada orang tua. Lihat, subhanallah, nangis ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, nah, sebagaimana sudah kita sebutkan ya, ini benar ayat Allah Azza wa Jalla bahwasanya Allah memberikan hidayah kepada yang Dia kehendaki. Orang terdekat, orang yang dicintai tidak diberikan hidayah oleh Allah. Berarti hidayah bukan otoritas Nabi Muhammad, bukan. Sedangkan sahabat yang akan kita ceritakan orang jauh, Pak, orang jauh. Orang Persia sana, Persia. Sekarang Persia itu di Iran sana. Jarak antara Iran dengan Madinah, oh itu jauh. Ya. Jarak antara Iran dengan Madinah, wah itu. Ya kalau sekarang naik pesawat dekat. Ya. Tapi kalau sekarang ya dulu gitu ya jauh. Karena dulu kan transportasinya paling cepat apa? Naik kuda, cepat tuh. Tapi jarang orang transportasi naik kuda karena nggak bisa memuat bekal yang banyak. Biasanya naik onta. Kalau perjalanan jauh kan biar bisa membawa bekal makanan segala macam dengan kurun waktu yang lama bertahan. Ya. Sahabat yang mulia tersebut adalah Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu wa radha. Ya, yang akan insyaallah kita kisahkan kisahnya bagaimana beliau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semoga bisa menjadi ibrah bagi kita bagaimana perjuangan mendapatkan hidayah itu bukan santai-santai duduk-duduk dapat hidayah, enggak. Ada perjuangan yang harus banyak dilakukan, ada hal yang harus dikorbankan. Ya. Oleh karena seberapa besar pengorbanan kita ini untuk mendapatkan hidayah, ya itu harus kita tanyakan pada diri kita. Ya. Taib. Masuk kepada inti dari kisah tersebut. Dan ini yang menceritakan kisahnya adalah Salman Al-Farisi sendiri. Ya. Dan beliau menceritakan hal ini kepada sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala. Ya. Dan Ibn Abbas menceritakanlah kembali kepada kita. Ya. Salman Al-Farisi mengatakan, beliau memperkenalkan dirinya. Aku adalah seorang dari bangsa Persia. Ya, artinya kan bukan orang Arab. Bukan orang Arab ya. Yang berasal dari Isfahan. Ya, Isfahan itu sebuah daerah di barat daya Iran. Kalau sekarang ya, Isfahan itu di suatu daerah barat daya Iran, negara Iran. Ya.
dari sebuah desa yang dikenal dengan nama Jayun. Jadi desanya namanya apa? Jayun. Ya. Nah, sedangkan ayahku adalah kepala desa, pimpinan di daerah tersebut. Ayahnya pemimpin. Ya kalau mungkin zaman sekarang ya Pak Kades atau Pak Camat mungkin ya. Ya. Nah, bagi ayahku, ya kata Salman, aku adalah makhluk yang paling dicintainya. Oh, sayang betul. Bahkan ayahnya sangat berharap kepada Salman ini dikader betul untuk meneruskan perjuangan ayahnya. Ya, kalau bisa nanti menggantikan jadi kepala desa gitu. Nah, saking cintanya kepada Salman, sampai-sampai ayahnya tersebut memberikan kepercayaan, yaitu apa? Untuk mengawasi Tuhan. Jadi mereka ini beragama Majusi, jadi menyembah siapa? Api. Nah, jadi salah satu hal yang ditugaskan oleh ayahnya itu mengawasi Tuhannya, mengawasi apa? Api. Ya, yang dia nyalakan. Jadi Tuhannya dia nyalakan, dia juga bisa mematikan. Ini kan agak aneh sedikit ya. Karena ayahnya tidak mau Tuhannya itu mati, jadi harus dijaga terus 24 jam. Ya. Lalu kemudian pada suatu ketika ayahnya itu ya namanya biasa kepala desa atau ya orang-orang kepala lah, itu pasti ya punya tanah gitu. Ada aja tanahnya itu. Ya. Dia memiliki tanah dan subur lagi, agak luas. Nah, suatu hari ketika dia sibuk dengan pekerjaannya, ya. Nah, ayahnya itu menyuruh untuk Salman Al-Farisi agar pergi ke sana untuk ngecek. Ya, untuk ngecek lokasi tanah ya yang sudah ditanami lah. Biar ya dilihat kondisinya. Ya. Lalu sebelum sampai ke lokasi tanah yang punya bapaknya itu, di dalam perjalanan Salman ini anak rumahan, tidak pernah jalan-jalan. Hampir mungkin tidak pernah keluar. Nah, inilah sekalinya dikasih keluar untuk tugas itu. Ya, tugas ngecek lokasi tanah itulah. Nah, di dalam perjalanan Salman Al-Farisi melewati sebuah gereja. Nah, akhirnya Salman Al-Farisi kan Masya Allah punya fitrah yang lurus. Akhirnya didengarkan. Merasa aneh Salman Al-Farisi ini, tapi didengarkan aja dia. Ya, didengarkan orang-orang sholat. Jadi ini agama Nasrani yang lurus ini. Sholat dia. Ya, sholat. Nah, saya tidak mengetahui, kata Salman, bagaimana orang-orang di luar hidup. Ya, beliau menceritakan sendiri, aku nggak tahu kehidupan luar itu bagaimana. Karena ayahnya itu selalu membatasi pergerakan Salman ini, saking sayangnya nggak boleh keluar. Ya. Nah, maka ketika beliau melewati orang-orang yang ada di gereja itu dan mendengar suara mereka, ya, dan beliau masuk ke dalam, subhanallah. Nah, ini penasaran, jadi diawali dengan rasa penasaran. Akhirnya Salman Al-Farisi melihatlah peribadatan orang-orang Nasrani itu. Nah, ketika Salman Al-Farisi melihat peribadatan orang-orang Nasrani itu, beliau tertarik. Ya, subhanallah ya. Beliau tertarik, loh, kok ini lebih mantap gitu. Dia sholat, ada gerakannya. Ya. Dan akhirnya dia nyeletuk, sungguh agama ini lebih baik daripada agama kami. Karena agama Majusi itu jaga api, nggak ada sholat, nggak ada apa gitu. Ya. Sampai akhirnya saking dia itu tertarik, sampai matahari terbenam, dia masih di dalam gereja, termenung dia melihat sesuatu yang baru di dalam hidupnya itu. Ya. Akhirnya dia nggak jadi kemana? Ke tanah ayahnya nggak jadi, udah
udah betul-betul kesemsem dia dengan agama itu, tertarik betul ya, subhanallah. Nah akhirnya lihat, jadi ini subhanallah ya, ini Salman ini orang yang cerdas. Jadi ketika kita melihat hal yang berbeda, jangan langsung menuduh, berkata-kata apa yang kita tidak punya ilmu. Ketika kita melihat sesuatu yang berbeda di luar, harusnya diteliti dulu. Sebelum kita komentar apapun, dilihat dulu, dicek dulu kebenarannya. Kan orang sekarang kan enggak, lihat yang berbeda, wah sesat ini. Jadi orang sudah, kita ini akhirnya antipati, enggak mau tabayun, enggak mau melihat dulu apa argumentasinya, apa dalilnya. Kan orang awam begitu ya, tidak mau datang kepada kita, tiba-tiba udah sesat aja gitu ya, subhanallah. Kalau Salman enggak, beliau mengatakan gini, akhirnya beliau bertanya lah kepada orang-orang yang ada di gereja, agama ini asalnya dari mana? Wah itu kan luar biasa. Jadi kalau kita pengen tahu kemurnian agama, langsung saja kita tanya ya, kamu mengambil ilmu, mengambil agamamu itu dari mana? Akhirnya dijawablah. Mereka mengatakan bahwasannya pusat agama kami ini adalah di negeri Syam. Ya, karena pusatnya Nasrani di negeri Syam. Di mana? Di mana? Di Palestina, di Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa itu masjid semua agama dulu. Ya, makanya dimuliakan oleh banyak agama di Masjidil Aqsa itu. Ya. Di sebelah Masjidil Aqsa itu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani datang ke sana. Ya. Saya pernah menyaksikan langsung, saya pernah ke sana. Ya. Datang mereka. Bukan hanya orang Islam aja, itu pusat agama mereka di sana. Nah terus akhirnya karena ayahnya khawatir, ya namanya ayahnya khawatir, mengirim seorang ya apa istilahnya karyawannya lah, ya asistennya, cari itu Salman tuh, tidak pulang-pulang dia, disuruh ke ladang dia tidak ke ladang, entah kemana-mana dia, sampai jam segini tidak pulang-pulang, ya namanya takutnya nyasar. Salman ini tidak tahu jalan, tidak pernah keluar. Ya akhirnya pulanglah Salman. Ya kalau jalan pulang tahu dia. Kemudian otomatis bapaknya bertanya, wahai anakku, kamu dari mana? Ya. Kemudian ayahnya mengatakan, bukankah aku memerintahkan engkau untuk pergi ke ladang? Ya. Maka ini kejujuran ya. Salman ini jujur dia tidak bohong. Wahai ayahku, tapi baik-baik ngomongnya. Saya tadi melewati orang-orang yang sedang sholat di dalam gereja, dan saya suka dengan agama mereka. Jadi jatuh cinta pada pandangan pertama, langsung suka dia, sesuai fitrah. Ya, bahwasanya agama Majusi itu tidak sesuai fitrah dia. Ya, akhirnya kata Salman, ya akhirnya karena saya suka, saya ikuti mereka terus sampai malam, sampai matahari terbenam. Ya. Nah kalau kita kan enggak mungkin dulu kalau disuruh ayah kita ya kemana gitu ya, tapi enggak melaksanakan, masih kita bohong, padahal kita main. Ya. Wah nanti kayak gitu-gitu ya, kita enggak jujur. Tapi kalau Salman ini jujur dia. Ya betul-betul orangnya jujur. Memang fitrahnya baik lah. Ya orang baik dia memang. Lalu kemudian ayahnya berkata, wahai anakku, tidak ada kebaikan pada agama itu. Lihat fanatik. Fanatik ayahnya. Beliau ini majusi yang fanatik. Ya, tidak ada keterbukaan sama sekali. Tidak ada kebaikan pada agama itu. Agamamu dan agama ayahmu dan agama nenek moyangmu jauh lebih baik. Wah, ini kan begitu. Ya, agama nenek moyang. Nah, ini kan rata-rata ya. Sekarang kan dalilnya begitu.
Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan bahwasanya benarlah yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an, ya, surat Al-Fussilat ayat 26. Apa kata Allah di dalam Al-Qur'an? Ya. Wa qala alladziina kafaru, orang-orang kafir mengatakan, la tasma'u li hadzal Qur'an. Jangan kamu mendengarkan Quran, gitu loh. Jadi memang udah betul-betul dilarang. Jangan dengarkan Quran, nanti terpengaruh, nanti tertarik. Nanti kena subhatnya Al-Qur'an. Ya. Walghaw fihi la'allakum taghlibun. Ya, jangan kamu dengarkan Al-Qur'an. Ya. Dan buatlah kegaduhan. Nah, ini kan memang makar orang-orang kafir kan begitu. Ya, agar kita jauh dari Al-Qur'anul Karim. Ya. Agar kita tidak tahu, tidak bisa jadi orang pintar gitu. Kita dijauhkan dari sumber agama kita. Maka kemudian Salman Al-Farisi beliau mengatakan, la, wallahi, tidak, demi Allah, ini lebih baik daripada agama kita. Nah, Salman bersikokoh dia, sesuai dengan apa yang dia yakini. Padahal Salman akhirnya belum tahu apa-apa sebenarnya, tapi karena dia modal yakin aja, modal apa? Itu tadi cinta pertama dalam satu pandangan itu. Enggak, wahai ayahku, itu bisa bantah ayahnya. Tidak, agama itu, yaitu agama Nasrani, lebih baik daripada agama kita, kata beliau. Kemudian Salman mengatakan, maka ayahku mengancamku. Ya biasalah, ya biasa. Kalau orang berbeda haluan ini akan datang ancaman. Nah, itu sudah sunnatullah. Ya, sudah sunnatullah begitu. Ya, pasti ada ancaman, intimidasi, ya, kemudian ya banyaklah. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dia mengancamku agak nanti kalau saya macam-macam dia akan merantai kedua kakiku, jadi dirantai biar nggak bisa kemana-mana. Dan dimasukkan di dalam penjara. Jadi di rumahnya ada penjara. Ya, jadi biar apa? Tidak kemana-mana. Lalu kemudian Salman melanjutkan ceritanya. Akhirnya saya mengirimkan pesan kepada orang-orang Nasrani. Ya, jadi beliau mengirimkan pesan, mungkin mau mengirimkan satu surat atau apa, agar apa? Agar mereka itu nanti memberikan kabar akan kedatangan para pedagang Nasrani dari negeri Syam. Jadi orang-orang negeri Syam itu biasanya datang ke Iran untuk berdagang. Ya, untuk berdagang. Nah, akhirnya memang pada suatu masa ya akan datang. Ya mungkin sebulan sekali itu mereka datang bawa dagangan, dijual, habis pulang gitu. Tapi mereka agama Nasrani karena dari Syam dia. Nah, akhirnya rombongan pedagang itu datang ke negeri Iran itu. Dan mereka mengabariku, ya karena Salman tadi sudah pesan, nanti kalau mereka datang kabari aku. Ya, maka aku katakan kepada orang-orang Nasrani tersebut untuk memberitahu kapan rombongan pedagang itu menyelesaikan urusannya. Dan kemudian bergerak pulang ke negeri Syam. Nah, kira-kira berapa hari mereka di Iran? Ya kan nggak mungkin sehari langsung pulang kan? Biasanya orang dagang ya mungkin berhari-hari lah. Ya, mungkin seminggu baru pulang. Ya. Nah, akhirnya saya dikabari oleh mereka ketika orang-orang tersebut akan pulang. Sudah selesai urusannya, sudah seminggu di Iran, sudah habis semua barang dagangannya, akhirnya baliklah. Ya, mereka siap-siap dulu. Ya, menyiapkan pembekalan lah. Ya, perbekalan untuk di jalan. Maka kata Salman Al-Farisi, maka saya lepaskan rantai di kakiku. Memang betul-betul dirantai. Saya lepaskan dan akhirnya saya ikut dengan rombongan mereka. Wah, ini betul-betul tekad yang sangat kuat ini. Jadi keluar dari zona nyaman. Ini Salman itu hidupnya sudah enak.
Ini sudah orang kaya dia, mau apa aja bisa. Ya. Tapi hatinya gelisah, hatinya bergejolak, tidak tenang, karena agamanya tidak memberikan ketenangan hati. Ya, ketika dia melihat sesuatu yang berbeda, yang mungkin membuat hatinya tertarik, akhirnya dia betul-betul mengusahakan, mengupayakan berangkat dia ke negeri Syam. Tentunya ini kan membutuhkan pengorbanan yang besar ini, nggak mudah ini. Ya. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam surat Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, di ayat yang ke-69, ya, Al-Ankabut ayat 69, akhir ayat, karena Al-Ankabut cuma 69 ayatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa, ya, orang-orang yang bersungguh-sungguh, orang-orang yang bersungguh-sungguh, betul-betul punya tekad yang kuat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan bagi dia, jalan kemudahan untuk mencapai tekadnya tersebut, mencapai tujuannya tersebut. Tentunya tujuan itu untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akhirnya pencarian hidayah dimulai. Ya, pencarian apa? Hidayah. Pada saat itu, ya, orang-orang Nasrani juga sudah mulai meninggalkan agamanya. Dalam artian sudah banyak dia enggak ahlu sunnah Nasrani lagi. Kalau zaman sekarang sudah banyak yang menyimpang, ya. Sehingga yang murni Nasrani, yang taat, itu udah mulai jarang, karena udah akhir zaman, itu sudah akhir zaman betul, ya. Akhirnya pada saat kedatanganku, kata Salman, saya bertanya, ini Salman juga orang cerdas, jadi kalau kita ingin betul-betul mencari kebenaran itu harus begini, seperti Salman ini. Ya, Salman mengatakan, siapakah orang yang paling alim di antara semua orang di agama Nasrani? Saya pengen belajar sama dia. Gitu dia. Kita harus begitu. Siapa orang yang menjadi rujukan? Siapa orang yang alim yang bisa saya belajar kepada dia? Ya. Akhirnya mereka berkata, ini pendeta ini, dia ada di dalam gereja, pendeta fulan. Akhirnya dia datang kepada pendeta tersebut dan berkata bahwasanya saya menyukai agama ini dan saya ingin menyertaimu mulazamah. Ya, saya betul-betul ingin menyertaimu belajar dan berkhidmat. Nah, jadi untuk cari meraih ilmu, ya begini, membersamai guru, berkhidmat. Ini cara cepat mendapatkan ilmu. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau masuk Islam pada tahun ke-7. Tahun berapa? Ke-7. Beliau hanya belajar sekitar 3 atau ya sampai 4 tahun, 3,5 tahun kepada Nabi. Wah, itu sudah jadi ahli. Kenapa demikian? Karena Abu Hurairah fokus ya, tinggal di masjid. Apa yang Nabi makan ya beliau makan. Kalau Nabi tidak makan ya beliau tidak makan. Beliau tinggalkan semua kerjaannya, beliau tidur di masjid. Jadi ahli sufah Abu Hurairah. Akhirnya menjadi sahabat yang meriwayatkan ribuan hadis, 5.000 sekian hadis, Masya Allah. Akhirnya diizinkanlah, ya. Ini coba dihitung, ini pendeta pertama, karena nanti ada beberapa pendeta, ya, yang akan dilalui oleh Salman Al-Farisi ini. Ini pendeta yang pertama. Pendeta mengatakan, ya, ini orang alimnya gitu ya, engkau boleh masuk dan tinggal bersamaku, diizinkan akhirnya. Nah, sama lah sekarang kalau kita mau mondok pesantren, nah ini juga perhatian sama orang tua ya, perhatian untuk orang tua gitu.
Kalau mau mondokkan anak pesantren ya otomatis kan sekarang ada apa namanya? Pendaftaran, ya atau tidak? Kan enggak mau tiba-tiba kita di depan gerbang, nah udah masuk aja. Ya kan enggak mungkin seperti itu. Semua kan ada aturannya. Ah, izin dulu. Ya walaupun ini kan izinnya enggak formal. Kalau sekarang kan ya formal, ngisi pendaftaran, bawa akte kelahiran itu ya. Ya sama aja. Yang penting harus izin. Nah, ini diantara adab. Nah, lalu kemudian akhirnya beliau tinggallah bersama pendeta tersebut. Nah, setelah beberapa waktu Salman menemukan hal-hal yang aneh. Ya, jadi memang kadang kalau kita selalu membersamai orang pasti kita akan tahu aib-aibnya gitu. Ya. Akhirnya Salman ini menemukan hal-hal yang aneh pada pendeta tersebut. Apa yang membuat Salman ini heran? Ya keanehan apa? Gitu. Sudah Isya? Belum ya? Belum? Hah? Azan dulu? Ah, iyalah. Baik, kita lanjutkan. Sampai mana tadi? Sampai mana? Pendeta yang
pertama ya. Ingat-ingat ya, pendeta yang pertama. Nah, Salman menemukan hal-hal yang aneh gitu. Setelah lama beberapa waktu bersama gitu ya. Apa itu? Kata Salman, dia seorang laki-laki yang buruk. Ya. Ini pendeta ini ibaratkan apa? Kalau di Islam apa? Ya kiai lah, ustadz gitu ya. Apa itu? Dia memerintahkan dan mengajurkan kaumnya untuk membayar sedekah. Jadi kaumnya dianjurkan untuk ayo sedekah, sedekah, sedekah. Ya. Tapi sedekah itu untuk siapa? Untuk dirinya. Ya. Dia simpen, dimanfaatkan untuk dirinya pribadi. Ya. Dan dia tidak memberikan itu kepada orang-orang miskin yang seharusnya sedekah itu yang dikumpulkan dari jemaatnya itu diberikan oleh orang-orang yang berhak di antara orang-orang yang miskin. Ya. Dan dia telah menimbun, lihat, 7 guci emas dan perak. Nah, saya membenci dia akhirnya, tapi karena perbuatannya, bukan benci agamanya, bukan. Nah, ini bagusnya Salman nih. Ya. Terkadang kan kita kalau sudah mendapatkan muamalah dari sesama ikhwan atau dari orang Islam, akhirnya kita, masa orang Islam begini, masa orang yang sudah ngaji begini gitu. Akhirnya nyalakan pengajiannya, nyalakan. Yang salah orangnya, bukan pengajiannya, bukan Islamnya juga. Gitu. Ya sudah, tinggalkan aja orangnya, jangan tinggalkan pengajiannya. Gitu. Jangan, masa kita kalau orang Islam salah, kita akan tinggalkan Islam? Kan enggak juga. Tinggalkan orangnya, ya tetap kita Islam. Gitu. Nah, ini bagusnya Salman. Saya benci sama orang tersebut karena orang tersebut memerintahkan orang tapi dia menipu. Ya. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Kabura maktan indallah antakulu ma la taf'alun. Allah murka kepada orang-orang yang pandai memerintahkan, tidak pandai melakukan. Nah, makanya ini berat jadi dai ini. Jangan pikir, wah enak jadi ustadz ya. Berat jadi ustadz itu. Ya. Dia memerintahkan, dia juga harus yang pertama kali melakukan. Karena kalau tidak, Allah murka sama kita. Itulah. Ya. Nah, ini beratnya dari ustadz itu. Ya, jangan berpikir, weh jadi ustadz enak, duduknya di depan terus. Ya, subhanallah, berat. Dia harus jadi contoh, dia harus mengayomi, dia harus sabar, ya, dan lain sebagainya. Akhirnya pendeta itu meninggal lah. Ya. Akhirnya orang-orang Nasrani berkumpul untuk menguburkannya. Saya memberitahu mereka bahwasanya dia adalah orang yang jahat. Ya, ketika dia sudah meninggal, akhirnya Salman membongkar kedoknya ini. Dia ini orang jahat, bukan pendeta yang baik. Ya. Dia itu mendorong orang untuk memberikan sedekah, tapi bukan untuk orang miskin. Dia makan sendiri sedekah tersebut. Ya. Kemudian orang-orang Nasrani bertanyalah, bagaimana engkau kok bisa tahu? Ya. Makanya akhirnya Salman mengatakan, saya dapat menunjukkan kepada kalian harta simpanan dia. Nah, ini saya punya buktinya. Jadi saya ngomong ini tidak sembarangan. Jadi bukan fitnah saya nih. Nanti saya tunjukkan tempatnya. Saya tahu, lihat langsung gitu. Ya. Akhirnya mereka berkata, tunjukkanlah kepada kami. Ayo bawa ke tempat. Ya, namanya orang kan udah penasaran kan gitu. Ayo kita rame-rame ke sana. Ya. Makanya akhirnya ditunjukkanlah kepada mereka tempat di mana pendeta itu menyimpan semua hartanya. Itu semua hartanya dari ngutipi dari jemaahnya, ya, untuk dirinya sendiri. Akhirnya dan mereka menemukan darinya 7 buah guci yang dipenuhi dengan tumpukan emas dan perak. Masya Allah. Berapa kilo itu kira-kira? Wallahu a'lam. Ya. Ketika mereka melihatnya, mereka berkata, demi Allah, kami tidak akan menguburkannya. Akhirnya jenazahnya dibiarkan gitu aja. Saking apa? Tidak mau dia kuburkan orang-orang itu. Ya, mereka mencaci maki dan melempari jenazahnya dengan batu. Subhanallah. Iya, karena taunya telat. Kenapa taunya nggak pas dia masih hidup? Ya gimana lagi? Mau caci maki dia tidak dengar juga. Akhirnya Salman berkata,
mereka ya akhirnya mengganti yang dijadikan pendeta lah, yang dijadikan panutan, karena pendeta yang pertama sudah meninggal dunia. Maka saya tidak pernah melihat seseorang yang sholat 5 waktu lebih baik darinya. Ya, tidak juga seseorang yang lebih zuhud daripada kehidupannya. Dan dia, pendeta ini sangat condong dengan akhirat. Tidak juga seorang yang lebih bersungguh-sungguh dia, bekerja siang dan malam. Saya mencintainya lebih daripada orang lain. Ya. Akhirnya saya tinggal bersamanya. Jadi ini pendeta keberapa? Kedua. Ya, jadi Salman udah pindah lagi ke pendeta yang berikutnya. Ya. Oh, ini masya Allah ini. Kalau yang tadi kan ketahuan akhlaknya tidak baik. Ya. Tapi dia mengajarkan kebaikan. Tapi kata Allah ya akhir-akhir ayatnya ketahuan busuknya gitu. Nah ini Salman di pendeta yang kedua, tapi dia tetap pengen belajar terus, nggak menyerah, walaupun, nah itu kan ujian, ya. Jadi ketika kita belajar kemudian menemukan guru qadarullah, guru kita tidak baik, nah itu kan ujian. Apakah kita mundur ataukah tetap belajar? Kalau kita menemukan ujian begitu, guru kita qadarullah nggak baik, ya sudah kita cari guru lain, tapi tetap belajar gitu loh. Jangan kemudian menyerah, ya udahlah. Semua guru pasti seperti ini. Jangan begitu. Akhirnya memandang bahwasanya oh pasti semua pendeta kayak gini. Enggak semua. Misalnya kita nemukan ada ustadz ya qadarullah ya dia menipu, ya atau maling dan lain sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Ya, akhirnya kemudian kita mengatakan pasti semua ustadz begitu. Ya tidak boleh begitu. Iya. Masih banyak yang baik gitulah. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, akhirnya dia bertinggal bersamanya beberapa waktu sebelum kemudian akhirnya meninggal dunia. Ya jadi enggak lama Salman Al-Farisi tinggal sama dia, karena orang-orang pendeta-pendeta yang taat-taat ini rata-rata usianya sudah sepuh-sepuh. Ya, usianya sudah, ada pun yang muda-muda generasinya udah jauh dari agama Nasrani, udah enggak taat lagi sudah. Jadi yang masih memegang betul-betul salafnya gitu ya, kesalafan Nasraninya ini ya, kemurnian ajarannya ini, itu yang sudah sepuh-sepuh. Ya, akhirnya ya nggak lama belajar mati dia. Akhirnya sebelum meninggal dunia, sebelum ajal tiba, akhirnya Salman minta wasiat. Wahai fulan, ya saya mencintaimu karena Allah, saya sudah tinggal lama bersamamu gitu ya. Apa yang engkau wasiatkan kepadaku? Ya, apa yang harus aku lakukan gitu? Apa intinya apa yang menjadi pegangan saya lah ketika kamu sudah nanti meninggal dunia? Maka pendeta tersebut mengatakan, demi Allah, orang-orang sekarang sudah merugi. Mereka telah merubah dan mengganti agama apa yang mereka berada di atasnya. Subhanallah, lihat. Ini orang yang taat ini tahu. Sekarang sudah agama Nasrani sudah diganti. Sama sekarang dengan Islam nih. Orang sudah jauh dari Islam yang sahih. Kalaupun Islam ya Islam casing, ya Islam aja gitu. Tapi ya enggak taat sama Allah. Waktu sholat ya enggak sholat. Hanya Islam ya, kalau kata sekarang Islam KTP gitu. Sholat ya sholat. Ke masjid ya enggak pernah kecuali 1 tahun 2 kali. Ya. Baca Quran ya Qurannya yang tidak dibaca. Intinya yang penting Islam ya. Ketika ditanya Islam itu, ya. Tapi sudah jauh dari yang namanya agama itu, jauh betul. Ya, dari sisi kerjaannya ya tidak peduli lagi. Yang penting ya sekarang orang-orang itu kan yang penting saya makan, yang penting keluarga saya makan, yang penting saya kaya. Tidak peduli lagi apakah yang dibawa ke rumah itu harta halal atau harta haram. Tidak peduli lagi dia dengan ya saya ini adalah kewajiban yang Allah wajibkan kepada saya. Tidak peduli lagi. Ya, sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan dunianya. Akhirnya saya tidak mengetahui seorang pun yang masih
berpegang kepada agama yang saya berada di atasnya, yaitu yang betul-betul megang murni agama Nasrani, kecuali laki-laki yang ada di Musil, di Irak sana. Ya, ini kan di negeri Syam nih. Ada di Irak sana orang yang masih memegang agama ini, ajaran ini dengan murni. Maka pergilah ke sana, belajarnya kamu ke sana. Masya Allah. Akhirnya ketika pendeta itu meninggal, Salman Al-Farisi berangkat ke Musil. Berarti ini di Musil ini pendeta yang keberapa? 3. Ingat-ingat ya, ketiga nih. Ke Musil nih. Jauh loh, negeri Syam ke Irak, lumayan itu. Ya, bukan tempat yang dekat itu. Akhirnya Salman bertemu dengan orang yang disebutkan tadi sama gurunya. Ya, fulan pada saat kematiannya mewasiatkan bahwasanya aku harus belajar kepadamu. Ya. Lalu laki-laki tersebut, yaitu pendeta yang di Musil, mengatakan kepada Salman, ya saya tinggal bersamanya dan mendapati dia seorang yang terbaik. Ya. Akhirnya Salman tinggallah bersamanya. Kemudian setelah beberapa waktu, memang Masya Allah ini orang betul-betul baik. Ya, dia orang yang baik, berpegang teguh kepada agamanya. Lalu lagi-lagi apa? Umurnya enggak panjang karena sudah tua. Sebentar aja Salman belajar situ, mati lagi. Tapi sebelum mati, sebelum meninggal dunia, Salman lagi minta wasiat. Wahai guru, kemana lagi engkau wasiatkan saya? Ya, untuk belajar ini orang-orang yang masih memegang apa? Agama yang hak ini. Maka laki tersebut mewasiatkan, pergilah, ada seseorang yang masih memegang agama yang murni di daerah Nasibin sana. Nasibin itu tengah-tengah antara Musil dan negeri Syam. Nah, ini Nasibin di sini. Ya, ini misalnya negeri Syam, ini Irak. Nasibin di laptop sini nih. Nasibin sini. Jadi Salman itu setelah melakukan perjalanan ke sini, ke tengah lagi dia. Ya. Ibaratkan antara sekarang misalnya Lubuk Jambi ini Irak lah ya. Musil gitu ya. Sedangkan Syam itu daerah Logas sana. Nah, Taluk Kuantan ini Nasibin lah. Ya, seperti itu, tengah-tengahnya ya. Untuk memudahkan kita. Akhirnya pergilah Salman Al-Farisi melanjutkan langkah berikutnya. Berarti Nasibin ini yang keberapa? Yang keempat ya, diingat-ingat yang keempat. Akhirnya Salman menemukan orang tersebut dan tinggal bersama dia. Akhirnya Nasibin ini juga tidak lama mati lagi. Namanya sudah tua. Ya, akhirnya Salman mau minta wasiat. Kepada siapa lagi saya belajar ini? Ya, orang yang masih memegang agama ini. Akhirnya ya, inilah, ini membuktikan bahwasanya al-arwahu junudun mujannada. Arwah itu, ruh-ruh kita itu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang baik. Kalau sekarang ini ya Masya Allah ya, menakjubkan. Kalau sekarang mungkin antara satu ustadz dengan ustadz lain itu saling kenal walaupun jauh, Jakarta, ada yang Sumatera, karena ada grup WA. Ya. Nah, dulu udah ada grup WA ini, pendeta ini. Ada nggak dulu? Tapi bisa saling apa? Saling tahu. Ya. Ya, bisa. Mungkin dulu dia sama-sama ada gurunya, kemudian menyebar, dia kenal gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Akhirnya dia berwasiat bahwasanya ada laki-laki ya di daerah Amuria. Ya, Amuria ini masih wilayah kekuasaannya Romawi. Jadi di dunia itu ada dua kekuasaan besar ketika itu, Romawi dan Persia. Ya, sedangkan Salman ini dari mana asalnya? Persia. Nah, ini dia harus ke Amuria ini. Ya, akhirnya Salman pindahlah ke Amuria. Ini pendeta yang berapa? Kelima. Ya. Akhirnya dia bergabung, menemukan ya. Nah, Salman lihat, Salman ini luar biasa. Ya, selain dia belajar, dia juga kerja. Ya, ini perhatian ya. Perhatian bagi kita, perhatikan bagi kita semua.
Ya. Jadi belajar tidak menghalangi kita untuk mencari nafkah. Jangan kemudian beralasan saya bekerja, sibuk bekerja, tapi tidak belajar. Jangan kemudian beralasan, oh saya sibuk belajar, tapi tidak kerja, keluarganya ditelantarkan. Tidak juga. Bisa digabungkan dua ini. Ya, asalkan kita pandai mengatur waktu. Kapan waktunya kerja, kapan waktunya belajar. Dulu saya waktu di Kairo, saya kerja dulu. Saya waktu kuliah di Kairo itu, saya kerja. 1 hari kerja, 6 hari belajar. Ya, 1 hari kerja, 6 hari belajar. Sehingga penghasilan 1 hari itu bisa hidup 6 hari. Ya, waktu itu saya kerja di restoran dari zuhur sampai malam. Ya, nah itu gajinya waktu itu 50 Junai. Waktu itu 50 Junai itu kalau uang kita dulu berapa ya? Ya hampir 100.000 lah kira-kira. Lebih. Hampir 150.000 lah kalau uang kita ya. Itu sehari itu. Ya, sedangkan kehidupan di Kairo itu murah, betul, murah. Kita sarapan itu cuma 2.000 perak itu sudah enak tuh sarapan di sana tuh. Makanan favorit lagi. Tokmiyah bil bait namanya. Nah, jadi kalau pagi kita 2.000, kalau 6 hari berarti berapa? Cuma 12.000. Ya, buat makan siang lagi, buat ini lagi. Insyaallah cukup lah. Jadi gaji sehari itu cukup untuk 6 hari hidup di Kairo. Nah, jadi tidak ada kemudian alasan kita tidak bekerja, kemudian kita tidak belajar lagi. Udahlah kita tidak belajar, tidak bekerja lagi. Ya, udahlah kita kerja terus, tidak belajar. Ya, kalau kita tidak belajar tapi kita kerja masih mending, dapatlah dunia. Ya. Tapi ya kalau bisa ya dunia akhirat yang kita dapat itulah. Nah, waktu itu apa yang dia kerjakan Salman? Dia ternak. Ya, dia mungkin punya basic dia. Jadi peternak dia, akhirnya banyak sapinya. Pinter juga mungkin dia ternaknya. Banyak sapinya, banyak kambingnya dia, insyaallah. Ya. Di daerah tersebut. Ya. Akhirnya ajal mendekati, ya, yaitu pendeta yang di Amuria. Ini pendeta yang keberapa? Kelima. Akhirnya Salman ya mengulangilah wasiat. Ya seperti biasanya lah. Kalau ada orang mau mati, ya minta wasiat. Kemana lagi saya belajar nanti? Ya, tolong kasih wasiat. Ya akhirnya, tapi jawabannya kali ini berbeda. Jawaban pendeta Amuria ini berbeda, nggak seperti biasanya. Biasanya kan kamu nanti di sana ada yang masih memegang agama yang lurus gitu. Tapi jawaban yang sekarang beda. Apa beliau katakan? Saya sudah, wahai anakku ya bunayya, saya tidak mengenal seorang pun yang berpegang pada perkara agama yang sama dengan kita. Sudah tidak ada lagi, habis. Saya terakhir. Saya yang terakhir. Ya. Namun demikian nanti ada seorang nabi, lihat, agama Nasrani yang lurus tahu bahwasanya akan ada seorang nabi. Lurus nih, agama Nasrani yang lurus nih, nggak ditutup-tutupi. Ya. Nanti ada seorang nabi yang akan datang pada masa kehidupanmu. Karena Salman usianya masih muda, insya Allah masih panjang umurnya gitu loh. Nanti akan ada masanya. Datang seorang nabi, dan nabi ini berada agama yang sama pada agama Nabi Ibrahim, ala millati Ibrahim. Ya, karena semua agama-agama itu ya agama Islam gitu loh. Awal asalnya gitu. Cuma syariatnya berbeda-beda. Semua agama menyerukan kepada tauhid yang dibawakan oleh para anbiya itu. Ya. Baik agamanya Nabi Ibrahim, agamanya Nabi Isa, Nabi Musa, itu semuanya menyerukan kepada menyembah kepada Allah. Ya. Oleh karena Allah mengatakan, walaqad ba'asna, ya, walaqad ba'asna, apa ayatnya? Fi kulli ummatin rasulan
ani'budullah wajtanibut taghut. Telah aku utus pada setiap zaman, setiap umat seorang rasul. Apa visi misinya? Ani'budullah, bertauhid. Memerintahkan agar kita bertauhid kepada Allah. Ya. Nah, akhirnya laki-laki tersebut menggambarkan. Jadi dikasih gambaran nih, sesuai dengan kitab nih. Sesuai dengan kitab Injil yang murni. Dia akan diutus, ingat-ingat nih. Dia akan diutus dengan agama yang sama dengan agamanya Nabi Ibrahim. Ala millati Ibrahim, yaitu agama yang menyerukan kepada tauhid. Dia akan datang di negeri Arab. Wah. Dan akan berhijrah ke suatu tempat, ke suatu wilayah yang dipenuhi oleh batu-batu hitam. Seolah-olah batu itu terbakar oleh api. Ya. Dan nanti di tempat tersebut ada pohon-pohon kurma yang besar-besar. Ya, kota tersebut dipenuhi dengan pohon kurma, banyak kurmanya. Ya. Dan dia dapat dikenali dengan tanda-tanda tertentu. Ya. Yaitu beberapa tanda ini. Yang pertama, Nabi tersebut tidak makan sedekah, tapi menerima hadiah. Ya. Lalu kemudian ada stempel atau khotamun nubuwah di pundaknya. Ya, apa kalau bahasa kita? Tompel ya. Apa bahasa kita? Tanda lahir ya. Kira ada tanda lahir di pundaknya. Jika engkau dapat pindah ke negeri itu, maka lakukanlah. Ya, yaitu kemana? Kira-kira ini? Hah? Kemana kira-kira? Ke Madinah. Ya. Jadi, inilah perjalanan di Amuria ini adalah perjalanan terakhir. Ya. Bersama siapa? Pendeta. Ini perjalanan terakhir sudah. Bersama pendeta. Ya. Tidak ada lagi pendeta yang belajar lagi. Ya, yang Salman belajar lagi kepada dia. Akhirnya suatu hari, ya Salman masih di situ, masih di Amuria. Suatu hari beberapa pedagang dari Bani Kaleb, salah satu suku bangsa Arab ya, melewatiku. Dia lewat tuh. Wah, ini kayaknya orang Arab nih. Salman berkata, bawalah saya ke negeri Arab. Ya. Dan saya akan memberikan sapi-sapi saya. Saya punya sapi banyak, saya punya kambing banyak. Ini sebagai ongkosnya lah. Tapi bawa saya ke sana, saya nggak tahu di mana itu gitu. Ya kalau sekarang kan enak. Kita kalau mau kemana-mana tinggal kemana? Terminal, ya atau tidak? Sudah ada tulisannya, tujuannya. Ya. Medan, ya. Kemana lagi? Jawa, Jakarta. Enak. Nggak perlu tanya, kita bisa langsung naik. Nah kalau ini kan nggak ada. Google Map pun nggak ada dulu. HP aja nggak ada. Gimana Google Map? Akhirnya mereka mengatakan oke lah siap. Ya, yang penting ada ini aman. Ya kan? Itu dari dulu kayak gitu. Nggak ada yang namanya makan siang gratis, itu nggak ada. Yang penting ongkosnya ada, aman itu. Ya ongkosnya memang bukan uang, tapi apa? Kambing sama sapi lah banyak itu. Kalau dijual kan jadi apa? Jadi uang juga. Ya akhirnya Salman memberikan mereka. Nah makanya ini juga menunjukkan bahwasanya kalau mau belajar harus berkorban. Harus ada pengorbanan. Nah ini kan Salman ini berkorban, dia kerja karena dia pengen betul-betul mendapatkan itu apa wasiat dari gurunya itu ke suatu tempat itu, dia korbankan. Betul-betul bayar dia dengan apa yang dia miliki. Karena subhanallah nanggung. Seandainya Salman hanya sampai di sini nanggung. Ya, balik lagi ke rumah ayahnya jadi majusi lagi. Ya kan? Harus dilanjutkan perjalanannya. Karena ini belum klimaks, ini belum sampai selesai. Ini masih di pertengahan jalan gitu loh. Akhirnya
Salman memberikan itu semua dan Salman ikut bersama mereka, rombongan dari Bani Kalb tadi. Ketika mereka mendekati Wadi Al-Qura, yaitu suatu tempat yang dekat dengan kota Madinah, mereka menjualnya. Ini tidak amanah dia. Ya, jadi nggak amanah ini, orang-orang nakal ini. Ya, ini kan orang tidak tahu apa-apa ini. Ya, udahlah saya jual aja lah, saya juga dapat untung lagi. Udahlah, dapat sapi, dapat kambing. Oh, kalau saya jual dapat uang lagi saya. Ya kan? Dijual sebagai apa? Sebagai apa? Budak. Wah, bang ini betul-betul kebangetan ini. Akhirnya dijual Salman itu kepada orang Yahudi lagi. Ya. Akhirnya dia Salman tinggal bersama orang Yahudi. Kalau udah dijual gimana lagi? Ya udahlah. Dan dia, Masya Allah, Salman melihat pohon kurma banyak. Wah, kayaknya ini nih sesuai dengan apa? Wasiat dari siapa? Pendeta yang di mana? Hah? Di Amuria. Wah, ini pokoknya Salman udah bawa catatan. Ketika dia melihat sesuatu, checklist. Centang. Ini satu, udah nih. Ketemu lagi, kurma banyak. Ya, selama perjalanan itu tidak ada kurma. Ini kok banyak kurma sekarang. Kayaknya di sini nih. Ya, akhirnya Pak Salman mengatakan di dalam hatinya, saya berharap ini adalah tempat yang sama yang digambarkan oleh pendeta tersebut. Saya berharap semoga inilah tempatnya gitu. Karena memang nggak ada tulisannya sama sekali bahwasanya itu kota Madinah, nggak ada. Ya, nggak ada petunjuknya. Kalau sekarang kan ada, selamat datang, ya kan? Di kota misalnya apa? Kabupaten Kuantan Sengingi kan gitu. Tahu kita sekarang kita di mana, ya tak? Kalau dulu kan nggak ada ucapan selamat datang itu, ya. Jadi ya semogalah ya ini adalah tempat itu. Nah, suatu hari ada seorang laki-laki ya ini sepupu dari majikannya Salman, ya, dari suku Yahudi juga, Bani Quraidah, yang ada di Madinah, datang berkunjung. Sepupu majikan ini Yahudi. Dia membeli Salman dari majikannya, jadi majikan Yahudinya itu. Ya. Lalu membawaku ke kota Madinah. Ya. Jadi sepupunya tadi membeli Salman. Ya, ternyata memang sepupunya ini tinggal di kota Madinah. Tadi itu masih di pinggiran. Tadi sudah tanda-tanda tuh. Ya, bahwasanya akan dekatlah dengan kota Madinah. Akhirnya dibawalah Salman Al-Farisi ini ke kota Madinah. Dan kata Salman, demi Allah, ketika saya melihat, ya, saya tahu itulah tempat yang disebutkan oleh pendeta yang sudah saya belajar kepada dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tinggal di kota Mekah selama kapan? Berapa tahun? 13 tahun. Ya. Dan saya tidak mendengar apapun tentangnya. Tidak pernah saya mendengar tentang Nabi Muhammad, tidak pernah sama sekali. Padahal sudah 13 tahun di Mekah, tidak pernah saya dengar. Ya. Nah, karena saya sangat sibuk dengan pekerjaan sebagai budak, sibuk dia, pelayan dia kan. Dan kemudian beliau hijrah ke kota Madinah. Nah, kemudian Salman mengatakan, suatu hari saya sedang berada di atas pohon. Ya biasa panen kurma. Ya, jadi salah satu pekerjaan Salman ya tukang panen dia. Kalau sawit kan tukang dodos ya. Kalau di kurma enggak didodos dia, tapi dipetik gitu. Dipetik, dimasukkan keranjang. Akhirnya suatu ketika saya berada di atas pohon, ya. Lalu saudara sepupu datang kepadanya, ada saudaranya lagi datang kepada majikannya, ya. Dan berdiri di hadapan majikannya. Maka dia mengatakan, celaka Bani Kilah, orang-orang dari suku Kilah. Mereka berkumpul di Kuba sekarang. Sekarang mereka lagi kumpul nih di Kuba. Di sekitar mereka ada seorang laki-laki
yang datang hari ini dari Mekah mengatakan dirinya sebagai seorang nabi. Masya Allah. Di dalam hatinya Salman mendengar itu, dadanya langsung connect. Seperti ada yang nyetrum gitu. Selama ini sepertinya yang saya tunggu-tunggu. Akhirnya kata Salman, saya bergetar hebat. Luar biasa nih. Lihat, ini keimanan nih. Keimanan. Saya bergetar hebat ketika mendengar, hingga saya khawatir jatuh. Kan lagi di atas tuh. Mendengar hal itu betul-betul bergetar hatinya. Ya. Akhirnya saya turun, saya berkata, apa yang engkau katakan? Coba saya mau mendengar lagi. Tadi saya kok kayak mendengar sesuatu gitu, tapi saya di atas. Ya. Coba katakan. Akhirnya majikannya marah. Dan Salman dipukul sama majikannya. Ya. Dengan pukulan yang kuat lagi. Setelah mengatakan, apa urusanmu? Kamu udah ada urusannya. Udah, kerja saya. Ya, ngapain kamu mau ikut campur urusan kita? Ya. Akhirnya Salman mengatakan, enggak, saya pengen memastikan aja, tadi apa sih pembicaraannya gitu. Kok kayak ada yang datang dari Mekah gitu kan. Akhirnya pada malam itu Salman Al-Farisi pergi ke Kuba menemui Rasulullah SAW ketika beliau berada di Kuba. Karena Rasulullah SAW kan tinggal di Kuba dulu. Ya. Saya membawa sesuatu, yaitu sedekah. Saya ingin sedekah dari apa yang saya punya. Ya kan dia kan kerja, dia otomatis ada gajinya lah budak. Saya masuk dan berkata, saya telah diberitahu bahwasanya engkau adalah seorang laki-laki yang soleh dan para sahabatmu adalah orang-orang asing yang membutuhkan. Yaitu siapa? Siapa? Muhajirin. Ya, orang-orang muhajirin kan orang-orang yang datang nggak bawa apa-apa. Otomatis kan ya bisalah saya bantu gitu. Apa sih untuk makan apa gitu kan. Maka saya memberikan ini, ada sedekah lah sedikit. Ya, maka kalian memang berhak dapat ini gitu. Karena kalian orang asing datang ke sini. Kemudian Salman mengatakan, saya menawarkan kepada dia. Dia berkata kepada sahabatnya, makanlah. Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, makanlah. Tapi Rasulullah SAW nggak makan. Ya. Maka apa kata Salman? Nah, ini salah satu tanda kedua. Tadi pohon kurma sudah ya. Ah, ini tanda kedua nih. Ah, ini bawa pulang, Salman pulang. Cari catatannya di centrang. Wah, ini ada tadi saya bawa sedekah, tapi kok dikasih sahabatnya dia tidak makan. Nah, ini tanda kedua. Akhirnya Salman mempersiapkannya untuk ujian berikutnya, gitu ya. Untuk kira-kira mempersiapkan ujian berikutnya. Kali ini dia membawa hadiah. Memang betul-betul dia katakan ini hadiah. Saya melihat engkau kemarin tidak makan dari sedekah, kata Salman. Ya, oleh karena itu ini hadiah. Hadiah, ya, saya ingin menghormati engkau ya. Saya ingin memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad SAW, makan darinya dan memerintahkan para sahabatnya juga untuk makan. Nabi ikut makan. Ya, saya berkata pada diriku, Salman mengatakan, sekarang sudah ada dua tanda. Tanda pertama dia tidak menerima sedekah. Nah, sekarang menerima hadiah dia. Akhirnya dicentanglah tanda yang berikutnya. Pertemuan yang ketiga, ini pertemuan yang kedua dengan Nabi ini. Pertemuan yang ketiga, yaitu Salman datang ke Baqiul Gharqad. Baqi tempat pemakaman terbesar di kota Madinah. Sekarang di sebelah kiri Masjid Nabawi. Di mana Nabi Muhammad SAW sedang menghadiri pemakaman salah seorang sahabatnya. Salman berkata, ya, Assalamualaikum, menyapa. Ya, dan kemudian berputar ke belakang hendak melihat stempel kenabian. Pengen ini sisa tanda akhir nih. Saya pengen memastikan gitu. Akhirnya Salman berputar-putar lah di situ.
Kan nggak enak. Belum kenal tiba-tiba, buka baju, kan nggak enak. Ya, ini ada apa orang tiba-tiba nyuruh orang buka baju kan? Ini paling sulit ini, karena nggak nampak dia, kan tertutup. Namanya tanda kelahirannya di sini. Akhirnya Salman berputar dia ke sana, mana nggak nampak. Berputar ke sini, nggak nampak. Ya. Ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melihatku, wah ini kok ada yang aneh nih sama orang ini. Nabi Muhammad SAW begitu. Ya, beliau mengetahui bahwa saya sedang berusaha membuktikan sesuatu yang digambarkan kepadaku. Nah ini Nabi tahu. Ya. Akhirnya beliau melepaskan kain dari punggungnya dan saya melihat stempel itu. Saya mengenalinya, saya membungkuk, dan kemudian saya menciumnya dan saya menangis. Ini sesuatu yang diperjuangkan yang luar biasa. Ini perjalanan yang dahsyat sekali. Bagaimana Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu membuktikan, mendapatkan hidayah dengan susah payah sampai kemudian dia bisa mendapatkannya. Akhirnya beliau menangis dan beliau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masuk Islam Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Dan subhanallah, akhirnya Nabi Muhammad SAW sangat mencintai Salman. Ya, diceritakanlah semua perjalanannya dari mulai awal sampai kemudian dia belajar dari satu pendeta ke pendeta yang lain. Subhanallah, banyak kejadian-kejadian yang dia lalui diceritakan semua kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, dan ini subhanallah menjadi bukti ya bahwasanya hidayah itu harus diperjuangkan. Ya, hidayah itu harus diperjuangkan. Tidak bisa kita santai-santai dapat hidayah, tidak bisa. Ya, bagaimana Salman Al-Farisi luar biasa. Bukan perjalanan yang sebentar, bukan perjalanan yang dekat, perjalanan yang jauh dari Persia, dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia singgahi, dia mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Dia harus berjuang, bekerja. Dia akhirnya kemudian menjadi budak, jadi budaknya orang Yahudi. Sampai kemudian akhirnya dia mendapatkan apa yang telah diinginkan selama ini, ya. Dan ini kemudian membuktikan bahwasanya ada hal-hal yang ya kadang tidak masuk akal tapi terjadi. Itu tadi sebagaimana kita sebutkan di mukadimah, lebih masuk akal yang masuk Islam itu adalah Abu Thalib. Orang yang dekat tiap hari dengar Islam gitu loh. Tiap hari lihat Nabi, tapi kok darah tidak masuk Islam. Lah ini Salman tidak lihat Nabi, tidak pernah lihat Nabi. Tapi dengan perjalanan yang begitu panjang yang dia ceritakan, akhirnya dia masuk Islam. Ini seolah-olah tidak masuk di akal kita, tapi Allah mentakdirkan yang demikian. Oleh karenanya ada beberapa faedah yang kita ambil dari kisah ini, yang semoga bisa menjadi ibrah bagi kita pada malam hari ini. Yang pertama, agama nenek moyang belum tentu benar. Ya, makanya kita harus cari tahu tuh, ya, kebenarannya. Sebagaimana tadi agama nenek moyang yaitu Majusi, tidak tentu benar. Kemudian yang kedua, ikhlaskan niat dalam mencari kebenaran. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan dari arah yang tidak disangka-sangka. Salman ini memang niatnya benar. Apa? Cari kebenaran. Cari kebenaran, cari hidayah. Ya. Oleh karenanya orang yang ikhlas itu apa? Berbagai macam ujian, berbagai macam rintangan, dia tetap jalan, tidak mundur dia. Kalau seandainya dia nggak ikhlas, mundur dia. Dari dulu udah mundur. Balik lagi ke rumahnya. Di rumahnya zona nyaman, Pak. Makan tinggal makan. Orang kaya. Tapi dia rela meninggalkan itu semua, hidup dalam kesederhanaan, harus berjuang. Ya. Kalau orang tidak ikhlas tidak begitu. Lalu kemudian yang ketiga, jujur
modal utama untuk mendapatkan hidayah. Jujur kita kepada Allah ya azza wajalla. Lalu kemudian apabila yang keempat, melihat sesuatu kelompok melakukan perbuatan yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya, maka selidiki dulu. Jangan menuduh. Kan kadang ada orang tidak pernah ikut kajian kita, tidak pernah nonton kajian kita, sudah kita dituduhnya macam-macam. Ya, yang teroris lah, yang wahabi lah, yang apa-apa lah dituduhkan sama kita. Ya, padahal tidak pernah ngaji sama kita, masuk masjid kita tidak pernah, nonton YouTube kita tidak pernah, padahal tinggal nonton. Ya, subscribe apa lagi? Tidak subscribe dia, tidak like dia. Ya subhanallah. Makanya coba selidiki dulu. Apalagi kita ini aparat, misalnya orang-orang yang punya jabatan, jangan berstatement dulu gitu loh. Dijaga, karena bahaya loh. Kalau kita sudah berstatement dulu sebelum kita meneliti, kan bahaya, bisa jadi fitnah. Akhirnya yang menghalalkan kehormatan orang ini dosa besar. Makanya kita juga begitu. Jangan gampang mudah nuduh orang, oh ini orang sesat ini. Jangan, tidak boleh seperti itu. Sebelum kita mengetahui dengan jelas. Lalu kemudian yang kelima, manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk menuntut ilmu. Ini anak-anak muda, mumpung masih muda, belajar yang tekun. Bagaimana Salman tuh? Perjalanan yang luar biasa. Dia masih muda itu, tapi berjuang dia. Akhirnya mendapatkan hidayah. Lalu kemudian yang keenam, agama Nasrani meyakini bahwasanya ada nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Nah ini yang lurus nih, ingat tuh. Ya. Kenapa orang-orang Nasrani kok nggak masuk Islam aja? Ya itu tadi, gengsi dia. Ya, itu tadi udah merubah agamanya, udah nggak taat dia sama kitabnya. Lalu kemudian yang ke-8, harta bukan jaminan kita masuk surga. Kalau seandainya Salman merasa bahasanya ngapain juga dia harus perjalanan jauh-jauh ke sana kemari, dia udah kaya, tapi belum tentu kaya itu jaminan masuk surga. Buktinya dia nggak tenang walaupun dia kaya, hatinya gelisah aja dia. Makanya harta itu bukan satu-satunya tolak ukur. Ya. Bahkan kadang menjadi ujian bagi kita. Ya. Yang menjadi jaminan kita masuk surga, kita istiqomah di atas hidayah itu. Kalau harta belum tentu. Kemudian yang ke-9, menuntut ilmu harus kepada ahlinya. Jangan sembarangan belajar itu. Cari siapa orang yang paling alim. Nah, alhamdulillah antum mau pesantren sekarang di sini. Ya, di sini ada ustadznya, ada pengasuhnya. Alhamdulillah. Belajarnya jelas, di mana dia mondoknya, di mana dia siapa gurunya, kan jelas. Ya. Lalu kemudian yang ke-10, hindari sifat sombong, karena hidayah tidak akan didapatkan dengan kesombongan. Salman ada sombong, saya ini adalah anaknya kepala desa, saya orang kaya, tidak ada. Dia datang kepada gurunya dengan adab, bahasanya saya pengen belajar, saya pengen mendekatkan diri, saya pengen belajar ilmu. Tidak ada dia bawa-bawa status sosialnya, tidak ada. Merendah dia, tidak sombong dia. Akhirnya ada apa? Ya, karena kalau kita sombong duluan, akhirnya kita meremehkan orang. Ya, akhirnya kan ada belajar-belajar. Kita sudah meremehkan orang, siapa orang itu? Ya, miskin dia, nggak punya apa-apa. Saya orang kaya, nah, misalnya seperti itu. Ya. Lalu kemudian, ya, yang keberapa? Hah? Kok banyak kali? Nah, ya 10 aja lah. Baik, masya Allah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ya, sebelum ditutup, ya, kita berikan kesimpulan dulu, atau kita murojaah dulu ya dari awal ya. Kita sekarang pengajian kita sedang menceritakan siapa? Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Orang mana Salman Al-Farisi? Persia. Ya, Persia itu sekarang di mana? Iran. Ya. Iran ya. Iran kemarin perang sama siapa? Hah?
Israel. Nonton kalian. Terus Salman, ya, ini orang miskin atau orang kaya? Orang kaya. Siapa bapaknya? Hah? Kepala? Namanya siapa? Hah? Siapa? Utsman. Oh, enggak nyambung atuh ini. Ngawur. Siapa namanya bapaknya Salman Al-Farisi? Abu Bakar. Ngawur lagi. Nama bapaknya Salman Al-Farisi ya Abu Salman. Iya atau tidak? Iyalah. Nama ibunya Ummu Salman. Kan jelas mudahnya. Apa susahnya? Ya. Betul atau salah? Ya betul, nggak mungkin salah lah. Ya atau tidak? Kamu siapa namanya? Kamu siapa namanya? Hah? Sauki. Bapak antum Abu Sauki. Yakin saya? Ya. Kan walaupun nggak kenal, tahu saya Abu Sauki. Ya kan gitu. Ya, kalau nggak mau apa antum jadi Abu Sauki ya, wow, berarti antum nggak dianggap anak berarti. Kan pelanggaran itu. Nggak mungkin. Iya kan? Terus Salman awal mula tertarik dengan hidayah itu karena apa? Melihat apa? Melihat gereja, melihat orang Nasrani beribadah di mana? Di gereja dia. Lalu kemudian Salman belajar ke mana? Ke berapa pendeta? 5. Ya. Ke berapa? 5. Ya. Siapa yang bisa menyebutkan nama daerah ke-5 pendeta ini? Ayo antum yang paling belakang. Berdiri dulu, berdiri ya. Catat nggak antum? Kenalkan nama, dari mana? Kelas berapa? Siapa? Siapa? Zidan. Oh, Fidan. Dari mana Fidan? Dari mana? Pulau Binjai. Medan sana, Binjai. Hah? Enggak. Sini ada ya? Oh, sini ya. Kelas berapa? Kelas 3 SMP. Insyaallah. Apa jawabannya? Amuria. Cuma 1. Mana lagi? Hah? Urut lah, urut. Amuria itu yang terakhir. Yang pertama kemana? Hah? Hah? Isafan itu rumah dia. Wah, itu enggak fokus ini nyatet ini. Ngantuk ya antum ya? Isfahan itu rumah dia. Ya, bukan tempat pendeta, bukan. Nah, itu diubah catatannya itu. Nanti antum sampaikan pula ke orang. Ada sama kisah. Ya, bentar, saya kisah dulu sebentar. Ada orang kalau ngaji ngantuk ini bahaya. Ya. Dalam sebuah hadis dikatakan, ya, habbatus sauda dawaun likulli da. Habbatus sauda dawaun likulli da. Apa artinya? Habbatus sauda, jinten hitam, itu obat dari segala macam penyakit. Karena kita ngantuk, nulisnya ditambahi titik 1. Baknya itu ditambahi titik 1 karena ngantuk. Akhirnya dibacakanlah ke jamaahnya. Jadi hayyatus sauda dawaun likullida. Waduh. Apa hayya? Beda antara habba dengan hayya. Beda, habba itu jintan hitam, hayya itu ular hitam. Bahaya atau tidak? Akhirnya disampaikan ke orang hayyatus sauda
obat ular hitam, obat segala penyakit. Akhirnya dibawalah ular hitam, sebelum dia mengobati dia sudah mati, dipatok ular. Gimana caranya? Ah, itu akibat ngaji ngantuk itu. Ya nggak boleh ya. Baik, lanjutkan. Nggak boleh ngantuk ya. Ah, dirubah catatannya itu. Yang pertama kemana? Pendeta yang pertama. Hah? Apa catatan antum itu? Pendeta kan 5 pendetanya. Pendeta 1 itu orang mana? Pendeta 2 di mana? Pendeta 3 di mana? 4 di mana? 5 di mana? Gitu loh. Kan udah Ustaz jelaskan tadi. Ustaz suruh ingat-ingat. Iya atau tidak? Iya atau tidak? Iya. Ayo. Ingat enggak? Nyerah. Ya wes, nyerah. Siapa yang mau bisa? Antum dulu. Berdiri. Kenalkan namanya dulu. Apa? Nizam. Min aina Nizam? Cengar. Mana Cengar itu? Mana Cengar, Pak? Ada dekat sini? Dekat lah. Enggak jauh-jauhnya. Kelas berapa? Udah kelas 3. Insyaallah. Pendeta yang pertama dan yang kedua di mana? Dari Syam, negeri Syam. Ya, kan awalnya itu begitu, Syam, di negeri Syam, karena itu asalnya agama Nasrani. Kemudian yang ketiga, Irak. Daerahnya apa? Apa itu? Irak aja ditulis. Ada namanya itu. Ayo cari siapa aja nah. Musil, bukan Mesir. Musil. Apa daerahnya? Musil ya. Yang keempat Nasibin. Di mana Nasibin tuh? Ustadz tadi contohkan seperti mana? Syam Lubuk Jambi. Terus Irak Logas. Terus Nasibin di mana? Teluk Kuantan. Mantap. Antum catat situ. Mantap itu. Terus pendeta kelima dari di mana Amuria itu? Ya, kekuasaan Romawi. Masya Allah. Ya, yes, dapat 100.000. Insyaallah. Dah, barakallahu fiik. Ya. Itu faedahnya nyata tuh. Ya, ada rezekinya. Ya atau tidak? Tip. Belajar ke 5 pendeta. Setelah itu apa? Berangkat kemana dia? Ya, nggak langsung ke Madinah. Ya, ketemu siapa? Ya, Bani Kalb. Bani Quraidah enggak salah. Ya, Bani Kalb. Ya. Kalb walaupun artinya anjing, ini bukan berarti anaknya anjing, bukan. Ya, bukan keluarganya anjing. Ya memang ada ya. Nah, akhirnya dibawalah Salman kemana? Ke suatu tempat. Ya. Di situ sudah dekat dengan kota Madinah. Akhirnya diapain Salman? Dijual. Ya, ini kan licik dia, dijual. Setelah dijual diapain? Ya, dijadikan budak. Siapa tuannya? Orang Yahudi. Sampai bertahun-tahun tuh jadi budak dia. Sampai suatu ketika mendengarlah Salman. Tadi kan dapat wasiat tuh. Apa tanda-tanda kenabian? Siapa yang mau jawab? Gak ada hadiahnya ya, gak apa-apa ya. Angkat tangan. Itu tuh. Berdiri dulu, berdiri. Kenalkan namanya dulu. Siapa? Kenzi. Dari mana Kenzi?
Oh, cengar tetanggaan antum. Oh, Masya Allah. Nabi tidak mengambil sedekah, tidak makan dari, kalau diambil ya diambil, tapi dikasih sahabatnya ya. Tidak makan dari sedekah, tapi makan dari hadiah. Kemudian ada tanda lahir di bahunya. Kemudian tanda alamnya apa? Pohon kurma dan batu hitam. Ya, memang kalau kita ke Madinah, kita akan temu itu batu-batu hitam tuh. Ya, pekat seperti dibakar. Nah, itu kota Madinah ciri khasnya begitu. Karena kota Madinah itu antara diapit antara dua lembah. Ya, diapit antara dua lembah. Taib, setelah itu baru kemudian Nabi bertemu dengan Rasul selama berapa kali? Berapa kali? 3 kali. Proses yang pertama ngapain? Sedekah. Hah? Hadiah. Hah? Lihat tanda? Insyaallah. Apa yang dilakukan Salman Al-Farisi ketika dia melihat Nabi, melihat tanda lahir Nabi? Ketika sudah tahu bahwasanya itu adalah Nabi, apa yang dilakukan Salman? Menunduk, memeluk, menangis. Setelah itu apa? Masuk Islam. Ya. Kira-kira prosesnya panjang atau tidak? Ya, Masya Allah. Ini teladan atau tidak? Teladan ya, sabar. Menuntut ilmu butuh baik. Sebelum ditutup mungkin ada yang bertanya? Kalau nggak ada ya kita tutup. Sudah malam ya, Insyaallah. Oh, ada yang bertanya? Di luar judul, waduh, betul. Ya. Ini sholat apa dulu? Enggak, sholat jahriyah atau sirriyah? Mendahului imam dalam membaca Al-Fatihah. Kan kita tidak tahu imam baca Al-Fatihah atau belum. Kalau sirriyah, tahu atau enggak kita? Ya nggak apa-apa. Ya, kita start aja. Karena di situ tidak berlaku dahulu-dahuluan. Ya, yang dilarang adalah dalam gerakan. Dalam apa? Kalau bacaan tidak dilarang, nggak dilarang. Yang dilarang adalah mendahului dalam gerakan. Misalnya antum sujud dulu, imam masih berdiri, antum sujud. Ini aneh orang nih. Ya, misalnya yang sering itu rokok duluan, imam belum rokok. Banyak atau tidak? Banyak. Atau bangkit duluan. Karena kayak kadang rokoknya imam ini lama. Orang ini tidak bisa rokok lama-lama. Asam urat ya dibuatnya. Punggungnya sakit. Akhirnya dia berdiri duluan. Nah, jadi yang dimaksud dengan mendahului yang tidak boleh adalah gerakan ya. Kalau bacaan silakan antum duluan. Tapi setelah duluan nggak boleh gerakannya. Ustaz, anak udah selesai baca Al-Fatihah, boleh nggak rukuk duluan? Ya nggak boleh. Selesai baca Al-Fatihah, baca dulu yang lain, surat-surat pendek. Nggak harus surat pendek itu satu aja, bisa 2, bisa 3. Misalnya kan kita sering, kenapa kalau kita sering cepat selesai baca? Karena kita bacanya qul huwallahu ahad terus. Ya sering selesai cepat lah. Baca yang lain Al-Baqarah lah. Kan nggak selesai kalau Al-Baqarah. Ya, baru sampai alif lam mim, baru imam sujud ruku, kita ikut ruku. Ya, wallahu taala alam. Ada yang lain? Hah?
Amin gitu ya. Waladdallin. Itu dia. Ya, makanya minum dulu sebelum jadi imam. Sehingga enggak sesak nafas. Jadi makanya dalam ketaatan itu butuh sabar. Dalam ketaatan itu butuh apa? Salah satunya sabar di dalam sholat itu. Nunggu imam itu kan salah satu ketaatan, itu sabar. Ya. Kadang kita ya kadang nggak sabar ya. Makanya juga ini perhatian juga untuk imam. Makanya imam tuh harus faqih dia. Jangan imam tuh nggak faqih. Maksudnya nggak ngerti ilmu fikih. Dikiranya dia murojaah. Jadi imam dia murojaah dia hafalannya. Dia tadi setoran 1 juz, baca dia 1 juz jadi imam. Subhanallah. Akhirnya apa? Jamaahnya mundur teratur. Pulang dia, udah lapar. Ini pernah kejadian di Universitas Islam Madinah. Jadi ada orang yang maju jadi imam. Ini bukan imam aslinya, bukan imam rawatib. Nggak tahu imam rawatibnya entah kemana-mana. Mungkin tidak datang utur mungkin. Majulah orang nih. Sholat Isya waktu itu. Dibacanya 1 rakaat surat Yusuf. Bayangkan itu. Surat Yusuf. Orang kalau mahasiswa itu habis Isya itu waktunya makan. Udah lapar perut ini. Habis belajar lapar betul-betul keroncongan. Kan kalau udah keroncongan enggak khusyuk lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak yang akhirnya apa? Mundur teratur. Karena udah lapar betul. Kemudian apa? Setelah sholat, akhirnya orang tersebut imam itu dikerumuni. Apa? Ibaratkan istilah antum ini gimana nih? Ya enggak paham apa fikih sholat. Antum ini baca surat Yusuf, enggak mau ratikan makmumnya. Lihat ini, habis sisa ini. Orang ngapain segala macam. Waduh. Rame jadinya ribut kan. Subhanallah. Ya itu kadang ya pelajaran-pelajaran lah. Ya kalau kita sholat sendirian mau kita baca kayak Nabi itu Al-Baqarah lanjut Ali Imran lanjut An-Nisa monggo. Tapi kalau sholat berjamaah ya janganlah ya. Karena kan ada orang yang punya hajat, ada yang apalagi ya subuh, isya, ya biasa aja ya. Ya sudah sesuai sunnah aja. Kalau isya ya sabihis aja lah ya. Paling mentok tuh sabihis ya. Jangan Al-Baqarah pula. Kalau Al-Baqarah 3 ayat boleh lah. Ya. Barakallahu fiik. Itu hikmah ya, ibroh saja. Tapi mungkin cukup ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat ya. Insyaallah kita bertemu lagi besok pagi, ada kajian lagi pada subuh ya. Apa temanya besok baca subuh? Apa temanya? 10 pilar meraih ilmu. Ini cocok untuk penuntut ilmu ya. Barakallahu fikum, jazakumullah khair pada para jamaah yang sudah hadir ya, ummahat, ikhwan wa akhwat ya, jazakumullah khairan. Semoga Allah berikan kebaikan pahala yang banyak dari sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi bekal kita menuju Allah ya azza wa jalla. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.